Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Dede Family. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti biasa di video kali ini menyambung video pada sebelumnya ya teman-teman, yaitu tentang cerita Muhammad teladanku masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di video ini teman-teman saya akan membacakan tentang yaitu pembicaraan Abu Thalib. Abu Thalib itu yaitu pamannya Nabi Muhammad. Itu pembicaraan Abu Thalib bersama Siti Khadijah. Kita mulai saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pembicaraan Abu Thalib. Tadi cerita ini teman-teman, jadi para pedagang Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, dan ini yang diceritakan adalah Khadijah binti Walid. Biasanya seperti setiap tahunnya para pedagang kota Mekah suka berjualan ke negeri Syam, ke negeri Syria. Nah, di sana biasa berdagang pada musim panas. Nah, terus Siti Khadijah, beliau kan wanita yang pintar dalam berbisnis. Siti Khadijah tidak pergi berdagang ke negeri Syria gitu, tapi dia berdiam di rumah dan mengutus agennya untuk untuk mendagangkan atau membisniskan dagangannya. Nah, di sini di cerita ini teman-teman, bahwa Siti Khadijah memilih siapa yang kelak menjadi agennya untuk mendagangkan dagangannya gitu. Nah, di sini dari kafilah pada pedagang Mekah mengajukan kepada Siti Khadijah, ada si A, si B, si C gitu ya. Tapi Siti Khadijah tidak mau dan akhirnya bertemulah dengan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib mengajukan kepada Siti Khadijah, kalau bahasa kita mah meren, Bu, meren saya ini punya keponakan yang bernama Muhammad. Dia insya Allah dia bisa untuk menjadi agen ibu untuk mendagangkan dagangan ibu gitu. Nah, pas ditanya sama Siti Khadijah namanya siapa, kan kita tadi namanya Muhammad, usianya 25 tahun. Walaupun dia tidak pandai berdagang atau berbisnis, tapi insya Allah dia bisa, karena beliau disebut dari orang Jazirah Arab tersebut, dia disebut punya gelar yaitu ke Nabi Muhammad Al-Amin, atau yang orang yang dapat dipercaya. Nah, mendengar kata-kata Muhammad yang menurut Siti Khadijah juga asing gitu di Jazirah Arab, ada namanya Muhammad itu sangat asing gitu. Nah, dia langsung tertarik gitu. Ceritanya di cerita ini ya teman-teman, sok asal dia bisa berbisnis, bisa nanaon, saya menyuruh agen, saya bayar 2 kali lipat gitu. Biasanya dikasih 2 ekor unta, kalau di kemarin ini mah saya akan membayar 2 kali lipat. Jadi biasanya lamun misalnya agen nanti diberinya cuma 2 unta, dikasihnya 2 unta, ini mah mau 2 kali lipat gitu. Kalau misalkan dia pintar bisnis, saya akan bayar 2 kali lipat, dan itu juga kalau saya suka dan percaya gitu ke orang itu. Nah, ceritanya mah di sini ya teman-teman, akhirnya Abu Thalib dan Nabi Muhammad langsung menemui Khadijah. Kalau di sini mah di cerita ini langsung dipertemukan Nabi Muhammad, Abu Thalib sama Siti Khadijah. Nah, terus sesudah bertemu, dia langsung Siti Khadijah menerangkan bahwa dagangnya kayak gini, caranya kayak gini. Nah, karena Nabi Muhammad itu terbilang ya istimewa ya, dia pintar, dia sekali menerangkan juga sama Khadijah, dia langsung paham dan tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, ceritanya di sini ya teman-teman, kafilah pun disiapkan dengan suara riuh rendah
Khadijah menyertakan seorang pembantu laki-lakinya yang terpercaya, yaitu Maisarah, untuk mendampingi Nabi Muhammad di perjalanan. Di antara Abu Thalib dan paman-pamannya yang lain, Muhammad datang pada hari yang telah ditentukan. Mereka disambut seorang paman Khadijah yang sedang menanti mereka dengan surat-surat perdagangan. Pemimpin kafilah memujikan bel dan semuanya segera berangkat. Pada musim panas, kafilah Mekah berangkat menjelang senja dan terus berjalan pada malam hari. Mereka beristirahat pada siang hari karena perjalanan siang akan sangat melelahkan semua orang. Lalu berangkat Nabi Muhammad menempuh jalur yang pernah ditempuh bersama pamannya 13 tahun yang lalu. Nah, jadi di sini teman-teman ceritanya akhirnya sesuai dengan kesepakatan, Nabi Muhammad didatangkan pada waktu yang ditentukan untuk berdagang ke negeri Syria tersebut ya teman-teman. Nah, terus Siti Khadijah juga mengutus orang kepercayaannya hanya untuk membantu Nabi Muhammad, yaitu seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Nah, si Maisarah itu nanti kelak menjadi pembantunya Nabi Muhammad, jadi partner lah kalau itu mah ya. Nah, terus akhirnya diberangkatlah Nabi Muhammad ke Siti Khadijah dan diantar oleh pamannya yaitu Abu Thalib dan paman yang lainnya untuk bertemu sama Khadijah, kan walaupun sebelumnya sudah bertemu, tapi ini untuk pemberangkatan. Akhirnya berangkatlah Nabi Muhammad ke negeri Syria. Nah, di akhir cerita ini teman-teman, apakah Nabi Muhammad berhasil menjalankan tugasannya untuk berbisnis atau mendagangkan barang-barang Siti Khadijah atau tidak? Untuk cerita selanjutnya, pokoknya simak terus dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Nah teman-teman, di sini ya di ujung cerita ini, nah tadinya upah untuk Nabi Muhammad, tadinya upah yang diberikan Khadijah bagi seorang agen adalah 2 ekor unta. Namun Abu Thalib menawarnya menjadi 4 ekor unta. Maka Khadijah pun menjawab, kalau permintaan itu bagi orang yang jauh dan tidak kusukai saja akan kukabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan kusukai. Jadi biasanya kalau Siti Khadijah itu ya, kalau misalkan membayar agen itu dengan 2 ekor unta. Kalau di harga sekarang ya, kalau nggak salah ini 1 ekornya hampir 50 juta. Berarti kalau 2 ekor unta itu dulu berarti ambil ya, dihitung dapatnya hampir 100 jutaan ya. Nah di sini Abu Thalib teh menawarnya tong 2 lah, daima orangnya insya Allah lah bisa, canda jujur dia nauna minta kumaha lamun misalkan 4. Nah, terus Siti dia teh menjawab, kalau misalkan permen itu bagi orang yang jauh dan tidak kusukai saja akan kukabulkan, lamunnya bisa menjalankan. Apalagi ini baru pandangan pertama juga Khadijah langsung suka kepada Nabi Muhammad, dalam artian dulu sukanya bukan suka apalah gitu ya tanda kutip, tapi ini suka karena kepribadian Nabi Muhammad, dia jujur, pintar, penerangan juga, dia tidak perlu Khadijah tidak perlu berat-belit menerangkan, cukup 1 kali saja Nabi Muhammad langsung mengerti dan Nabi Muhammad tidak menanyakan lagi gitu. Makanya Siti Khadijah dalam pandangan pertama langsung suka, wah ini yakin orang ini bisa menjalankan tugasnya gitu untuk mendagangkan barang-barang Khadijah ke negeri Syria. Nah begitu teman-teman ya untuk video ini, yaitu tentang pembicaraan Abu Thalib kepada Khadijah, yaitu tentang menawarkan Nabi Muhammad untuk menjadi agennya Khadijah, yaitu untuk mendagangkan mendagangkan barang-barangnya yang didagangkan ke negeri Syria. Nah teman-teman, demikian ya video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan, apa yang saya ceritakan di buku Magdatulanku bisa menambah wawasan tentang sejarah Rasulullah, yang di sini tentang masa muda Rasulullah SAW. Untuk cerita selanjutnya, dan di akhir cerita tadi, apakah Nabi Muhammad berhasil atau tidak menjalankan tugasnya untuk berdagang ke negeri Syam, ke negeri Syria? Untuk jawabannya, silakan simak terus video-video saya selanjutnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.